Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Easy. Sahabat, ini adalah video ketiga dari sharing saya tentang bagaimana menjadi YouTuber pemula yang sukses dan cepat mendapatkan iklan. Dan saya sendiri mengalaminya, ya, 4 bulan saya mendapatkan iklan di YouTube. Nah, saya sharing pada sahabat-sahabat supaya sahabat-sahabat bisa mengikuti, ya, hasil yang sudah saya raih. Ini adalah sangat fenomenal, ya, untuk ukuran YouTuber pemula. Baik, pada video ketiga ini saya akan sharing tentang kunci sukses yang kedua. Kunci sukses yang pertama saya sampaikan di video yang kedua adalah passion, ya. Kita harus kerja keras. Kalau kita nggak kerja keras, jangan harapkan hasil. Nah, oleh karena itu kita butuh semangat atau gairah. Ya, gairah harus ada. Ya, karena kita harus upload setiap hari. Kalau nggak mampu setiap hari, 2 hari sekali. Nggak mampu 2 hari sekali, 3 hari sekali. Ya, itu yang saya sarankan karena itu yang saya lakukan dan hasilnya nyata. Hasilnya nyata. Kalau saudara searching tentang pengaruh upload setiap hari dari YouTuber lain yang sudah sukses, akan mengatakan yang sama, bahwa upload setiap hari atau upload video sebanyak-banyaknya sangat punya pengaruh untuk melejitkan baik subscriber, jam tayang, dan viewer, ya. Banyak sahabat-sahabat yang salah fokus, dia ngejar jam tayang dengan sub for sub, padahal itu tidak apa namanya, ya, tidak efektif. Sub for sub memang bisa menaikkan subscriber, tapi kecil, sedikit, ya. Padahal kan kita jadi YouTuber ini kita menginginkan viewer yang banyak, jam tayang yang banyak, subscriber yang banyak. Bukan hanya sekedar 1000 itu baru step awal. Maka kalau kita mengharapkan dari sub for sub, sungguh jauh panggang dari api, sahabat-sahabat, ya. Jauh dari ukuran yang seharusnya kita miliki. Karena itu dari awal saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk punya semangat, ya, untuk memproduksi konten, ya, karena bekalnya memang itu, ya. Jadi teman-teman, dalam video ini saya jelaskan bahwa kunci sukses yang aku miliki, ya, yang sudah saya lakukan, yang telah mengantarkan saya, telah terbukti mengantarkan aku sendiri mendapatkan hasil 4 bulan dimonetize, adalah bekerja keras, membuat video setiap hari, ya. Dan itu aku lakukan sebagai hobi, karena memang hobi saya ngulik video, hobi saya di depan kamera, ya. Catat itu, ya, hobi. Dan itu aku lakukan dengan sangat bergairah. Catat itu, ya, bergairah. Sehingga aku tidak ada lelah, ya. Tidak ada lelah dan tidak ada bosannya. Sahabat-sahabat, pada video ketiga ini saya akan sharing tentang success story. Apa yang saya lakukan secara otentik, gitu, ya. Maksudnya otentik itu adalah saya menceritakan apa yang terjadi pada diri saya, ya. Success story bagaimana saya 4 bulan pertama itu bekerja sehingga mendapatkan hasil yang nyata, yang layak saya share kepada sahabat-sahabat, sehingga sahabat-sahabat bisa mencontohnya, ya. Saya katakan bahwa kunci sukses yang kedua yang terbukti telah mengantarkan saya mendapatkan monetizing atau mendapatkan iklan hanya dalam 4 bulan adalah bekerja keras, membuat video setiap hari. Dan itu aku lakukan dengan bergairah. Catat, ya, bergairah. Sehingga aku tidak ada lelah dan bosan karena aku suka, ya.
bergairah karena aku suka, ya. Suka inilah yang kemudian memberikan energi pada kita, sehingga meskipun kita bekerja setiap hari, ya pekerjaan itu memanggil, pekerjaan itu tuh nyedot perhatian karena suka, ya. Iya, semua orang ingin hasil dalam arti uang, tetapi itu bukan menjadi satu-satunya, ya. Tapi yang satu-satunya yang membuat saya tahan untuk mengerjakan pekerjaan ini harian setiap hari adalah karena hobi, karena kesukaan, ya, karena passion tadi, ya. Kalau di video saya sebelumnya itu saya yang menyebutnya, kalau di video saya sebelumnya saya menyebutnya ini passion. Ini gairah yang ketika saya mengerjakannya itu asyik. Itulah passion, ya. Sahabat, channel aku serba isi ini sebenarnya adalah channel kedua. Yang pertama, channel aku adalah Move On bersama Jumalah Multazam, ya. Sahabat bisa melihat di YouTube kata kuncinya Move On bersama Jumalah Multazam. Insya Allah ketemu. Nah, itu sebenarnya sudah saya mulai sejak tahun 2016, ya. Sudah saya mulai sejak tahun 2016, jadi berapa? Hampir 4 tahun yang lalu, ya. Tepatnya adalah 12 Maret 2016. Tetapi tidak berkembang, sahabat. Sampai sekarang, hari ini tanggal 18 Oktober 2020, subscribernya baru 1.800-an berapa. Disusul dengan cepat dan sangat jauh, disusul dan dibalap oleh channelku yang kedua, channel ini, yang serba isi ini, yang baru saya bikin 6 bulan yang lalu, ya, yang sekarang subscribernya sudah 3.100 berapa, baru 6 bulan sudah mencapai 3.000 subscriber, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa channel yang pertama aku tidak berkembang? Padahal menurut aku channel yang pertama itu channel yang materinya sangat mahal, yaitu Neuro Linguistic Programming atau NLP dan Creative Trauma Cleansing atau CTC. Dan itu adalah materi psikologi motivasi yang biasanya aku jual trainingnya di hotel dengan harga jutaan rupiah, sahabat. Tapi mengapa tidak disambut masyarakat? Waktu itu saya berpikir bahwa channel yang pertama itu bakal meledak. Karena aku jual di hotel saja dengan harga jutaan rupiah, mereka pada mau, banyak peserta. Pasti kalau aku share di YouTube, orang-orang akan berebut. Tapi kenyataannya sebaliknya. Channel sepi. Ya nggak sepi-sepi amat kalau dibanding YouTuber pemula. Tetapi saya masih menganggap ini perkembangannya lambat. Ya, sudah dimonetize juga. Ya nggak sepi-sepi amat. Sudah dimonetize juga. Kalau ukuran YouTuber pemula ya cepat juga. Tapi bagi saya itu masih sangat lambat. Kok lambat begini? Mengapa? Nah, belakangan aku baru menyadari justru karena materi yang mahal itulah yang kemudian banyak orang tidak tahu. Nah, karena mereka tidak tahu, ya mereka tidak membutuhkan, sepi jadinya. Nah, itu sebab pertama mengapa channel aku sepi. Ya. Nah, sebab yang kedua adalah aku upload videonya itu tidak konsisten. Kadang-kadang sebulan baru upload, 2 bulan baru upload. Kalau lagi punya waktu ya sebulan 2 kali atau 3 kali. Dan itu jauh dari yang diharapkan oleh YouTube ternyata. Dan itu baru saya sadari belakangan ini. Nah, setelah aku menyadari 2 hal itu, sahabat-sahabat, maka aku harus memperbaikinya, ya. Pertama, aku harus mulai lagi buat channel baru yang temanya dibutuhkan banyak orang, bukan karena elitnya atau ilmunya
yang rumit, bukan, malah sebaliknya. Kalau ilmunya rumit, elit malah tidak banyak yang menonton karena jumlahnya kan sedikit ya. Bukan yang diinginkan kebanyakan orang. Aku harus bikin sebaliknya, channel yang dibutuhkan kebanyakan orang, ya. Nah, pada saat itu sahabat-sahabat, ketika aku menyadari dua hal itu, aku kemudian mencari-cari tema untuk channel yang kedua. Melamun berhari-hari, aku punya apa ya? Apa yang aku punya? Tema melucu. Sejak kecil hingga rambut putih ini, aku tidak pernah melucu. Tema ngeprank, bukan aku banget. Tema jalan-jalan, biayanya mahal. Tapi aku terus mencari dan mencari. Apa kira-kira yang biayanya murah? Kalau perlu tanpa biaya, tapi banyak orang mau nonton. Nah, mulailah ketemu satu persatu apa yang aku miliki, ya. Misalnya aku suka ngulik komputer, suka ngutak-atik komputer, software aplikasi. Aku juga suka pendidikan. Aku suka nyanyi juga. Kemudian sebenarnya aku juga suka berpetualang di sungai, di kali, di sawah, di hutan, jalan-jalan di kota. Tapi itu sungguh tidak memungkinkan karena hari ini, ya, hari ini saat video ini aku buat, aku masih bekerja. Kalau misalnya ambil waktu Sabtu Minggu saja pasti kelamaan jedanya dan jadinya kurang produktif, ya. Maka aku terus merenung dan terus bertanya pada diriku sendiri untuk mendapatkan jawaban. Tema apa yang aku akan berikan kepada masyarakat dan mereka pasti butuh atau suka dengan yang aku punya. Nah, dengan pertimbangan masih bekerja dan apa yang aku miliki gitu ya, yang memungkinkan aku bisa kerjakan setiap hari, itu adalah kemudian aku putuskan aku buat channel ICT, Information and Communication Technology. Ya, bahasa kebanyakannya adalah ilmu komputer, internet, dan aplikasi. Tapi yang mudah-mudah, ya. Aku memutuskan untuk mengambil topik-topik yang mudah, yang kelas rendah, yang topiknya ecek-ecek, ya, yang topiknya orang-orang gaptek. Mengapa? Pertama, karena orang gaptek jumlahnya sangat banyak. Jauh lebih banyak orang gaptek ICT daripada orang yang melek ICT. Nah, itu akibat dari pengalaman pertama, sahabat, ya. Saya menganggap channel saya yang pertama itu ada 3 kelemahan, ya, channel saya yang pertama itu mengapa tidak berkembang. Pertama, saya tidak konsisten, ya, karena konten kreator itu diharapkan oleh YouTube itu produktif, setiap hari bikin. Yang kedua adalah materinya terlalu tinggi, menurutku high level, mengerti banyak orang sehingga mereka nggak butuh. Terus yang ketiga adalah masih campur-campur temanya, nggak fokus. Ada jalan-jalan, ada makan, ada keluarga, ada motivasi, ada teknik terapi, nggak jelas fokusnya mau kemana. Itu ya 3 sahabat yang kenapa channel aku yang pertama itu tidak berkembang, ya. Karena tidak fokus, kemudian levelnya hanya diketahui sedikit orang, dan uploadnya tidak konsisten, ya. Nah, oleh karena itu kemudian aku putuskan untuk menembak pada penonton-penonton
yang orang kebanyakan ya, orang yang membutuhkan hal-hal yang berhubungan dengan komputer, internet dan software. Ya, komputer dan sejenisnya ya, komputer dan sejenisnya, internet, gadget gitu ya, internet dan software. Kenapa saya memilih di level yang rendah? Yaitu agar banyak penonton, dan yang kedua yang penting ini juga agar saya tidak kehabisan bahan. Kalau saya ngambil di level ICT yang tinggi, bahan saya cepat habis. Nah, karena aku harus komitmen setiap hari atau 2 hari sekali atau paling lama 3 hari sekali posting, maka ngambilnya yang level rendah sehingga bahan saya kaya. Nah, jadilah keputusanku itu bulat, dan tanggal 4 April aku upload konten aku yang pertama, yaitu cara WA video call judulnya, atau video call dengan menggunakan WhatsApp ya. Dan tanggal 4 April itu video yang pertama. Kemudian video berikutnya adalah 6 April, 8 April, 9 April, 10 April. Ya, hampir setiap hari. 11 April. Kemudian lompat tanggal 15, tetapi langsung 4 ya. 15, 15, 15. Langsung 4 video. Ya, kemudian tanggal 16.0, 17, 18.0, 19, 19 2 video. Terus kemudian tanggal 21 1 video. Terus kemudian tanggal 21 2 video lagi. Kemudian tanggal 22 1 video. 23 3 video langsung di tanggal 23. Kemudian tanggal 25 ya, 1 video. Tanggal 25. Kemudian tanggal 26 tanggal 26 3 video. Kemudian 28 3 video lagi. Ya, kemudian tanggal 29 2 video, dan tanggal 30 April. Coba hitung. Bulan April saja saya upload 30 video. Meskipun tidak aku upload setiap hari, ada jeda-jedanya, tetapi kalau di total 30 video. Ya. Dan pada bulan-bulan berikutnya tidak jauh berbeda, agak menurun sedikit tetapi tidak jauh berbeda. Nah, hingga hari ini upload video ini aku upload sudah ada 113 video. Ya, ada 113 video. Sahabat-sahabat, ini tidak mungkin dikerjakan kalau kita tidak punya passion, ya. Mungkin ada yang bertanya begini, Pak, aku nggak punya waktu, Pak, untuk membuat setiap hari. Nah, emang aku pengangguran? Oh, sangat tidak, sahabat-sahabat. Aku bekerja mulai jam 7 pagi dan pulang sampai rumah rata-rata sampai maghrib. Dan aku membuat video tidak boleh pada jam-jam tersebut, ya. Bagiku dolim kalau aku membuat video, aku kerjakan pada jam-jam yang aku diamanai oleh perusahaan besar, ya. Karena aku bertanggung jawab, pekerjaan utamaku cukup berat. Aku bekerja di sebuah lembaga pendidikan BUMN, memimpin 75 staf, dan aku memimpin sebuah yayasan juga dengan sekitar 50 karyawan. Aku juga sering membawakan training pada malam hari, ya, malam hari dan juga hari Sabtu dan Minggu, yaitu training Neuro Linguistic Programming dan CTC terapi dengan peserta yang tersebar di seluruh Indonesia, dan bahkan sudah ada peserta, banyak peserta dari Singapura dan Malaysia. Jadi video itu aku kerjakan pada malam hari, sahabat-sahabat, ya. Malam hari, kemudian pada hari Sabtu dan Minggu. Kapan aku mengerjakannya? Biasanya aku kerjakan mulai habis Isya sampai kira-kira jam 10 malam. Di luar hari-hari training, karena seminggu 2 kali saya juga sering mengadakan training di malam hari. Dan khususnya Sabtu dan Minggu itu pastinya menjadi waktu keluarga. Dan sisanya ya untuk rekam video lagi. Begitu terus, ya, penuh
selama bulan April ya. Khususnya di bulan pertama aku mulai buka channel Serba Easy ini. Pada bulan berikutnya sedikit mereda frekuensinya, tetapi tetap saja produktif ya. Aku buat video itu rata-rata ya paling lama 3 hari sekali. Nah, kebayangkan betapa sibuknya diriku ya. Jadi jangan ada yang saya bercerita ini dalam rangka untuk memberikan semangat, inspirasi kepada sahabat-sahabat yang mungkin beralasan, "Pak, mana mungkin Pak, aku sibuk Pak. Ngurus anak Pak, ngurus rumah Pak." Ya, kalau ada passion pasti akan meluangkan waktu untuk membuat konten ya. Nah, teman-teman, apakah aku capek? No. Sama sekali tidak. Dan bahkan aku mengerjakannya dengan penuh gairah. Sangat semangat dan senang. Makin lama makin asyik, makin tertantang. Nah, mengapa tidak capek? Karena aku punya passion. Aku punya ketertarikan di bidang ini. Nah, aku sangat asik ketika mengerjakan hal ini. Nah, apakah teman-teman merasakan hal yang sama ketika membuat video, ketika membuat konten? Ya, teman-teman, passion membuat teman-teman menjadi produktif. Dan produktif itulah yang diinginkan oleh Google. Kita akan dibantu dipromosikan oleh Google, channel kita, kalau kita rajin upload. Tetapi ketika kita lama tidak upload, 2 minggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, jangan mimpi deh channel kita menjadi besar. Coba perhatikan, semua channel besar pasti rajin upload. Ada yang setiap hari, ada yang 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Sahabat, meskipun channel aku ini biasa-biasa saja isinya, gayaku tidak menarik seperti anak-anak muda, tetapi dengan produktif, aku bisa buktikan hasilnya. 4 bulan dapat iklan. Nah, jika kamu punya passion, kamu pasti akan memberikan perhatian dan meluangkan waktu. Hidup ini pilihan, sahabat. Dan apapun keputusanmu adalah pilihan hidupmu. Sampai ketemu di video berikutnya. Kunci-kunci sukses. Bagaimana menjadi YouTuber pemula 4 bulan dapat iklan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.